Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Injil Matius pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-17 sampai dengan yang ke-19. Injil Matius pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-17 sampai dengan yang ke-19. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan sorga. Demikian pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat Yesus mendapatkan ketenaran melalui mujizat penyembuhan dan pengajaran yang meyakinkan, orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki, yaitu mereka yang selalu mengkritik Yesus, mereka mengatakan bahwa Yesus mengajarkan kepada orang-orang yang mendengarkannya itu, yaitu untuk mengabaikan hukum Musa. Para pemimpin agama tersebut melakukan hasutan dengan mengatakan bahwa Yesus sedang mengajarkan hukum yang baru, yang berbeda dari apa yang telah Allah berikan kepada bangsa Israel melalui Musa. Sehingga pada akhirnya Yesus dituduh oleh para pemimpin agama Yahudi tersebut bahwa Yesus telah menghujat Allah, terutama karena Yesus mengklaim dirinya sebagai anak Allah. Yesus membantah pernyataan para pemimpin agama tersebut yang menyatakan bahwa dirinya mengajarkan agar hukum Musa di dalam tanda petik dihapuskan atau ditiadakan. Sebaliknya, Yesus memberitahu semua orang yang mendengarkan bahwa maksud dari kedatangannya bukan untuk meniadakan hukum Musa ataupun hukum di dalam kitab para nabi. Adapun hukum Yahudi atau hukum Musa terdiri dari 5 buku pertama yang ada di dalam Alkitab, yaitu mulai dari kitab Kejadian sampai dengan kitab Ulangan yang dikenal sebagai Pentateuch atau kelima kitab hukum Musa. Sedangkan kitab para nabi adalah merupakan sebagian besar dari apa yang orang-orang Kristen sekarang sebut sebagai kitab Perjanjian Lama, terutama kitab-kitab Yesaya, Yeremia, dan nabi-nabi lain yang telah diutus oleh Allah untuk menyampaikan pesan-pesan Allah kepada umatnya Israel. Di dalam kitab Ibrani
atau Kitab Perjanjian Lama dijelaskan bagaimana Allah menyatakan maksudnya dalam Perjanjian Lama untuk mengarahkan penggenapannya kepada Perjanjian Baru. Masa transisi itu, yaitu peralihan dari Perjanjian Lama kepada penggenapannya di dalam Perjanjian Baru, bukanlah untuk meniadakan apa yang telah Allah firmankan, tetapi untuk menyelesaikan tujuan yang Allah maksudkan. Oleh sebab itu, sebagai anak Allah, Yesus datang tidak bermaksud untuk menghapus daripada pesan-pesan itu. Sebaliknya, Yesus menyatakan bahwa Dia telah datang untuk menggenapi hukum Musa dan kitab para nabi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah poin kunci untuk kita memahami dari seluruh kitab, yaitu Alkitab, atas segala sesuatu yang tertulis yang ada di dalam kitab suci Yahudi, yang sekarang kita sebut sebagai kitab Perjanjian Lama. Bahwa hal itu telah menunjuk kepada ke depan, yaitu Perjanjian Baru, yang berpusat pada kedatangan Yesus, Sang Mesias yang dijanjikan itu. Hukum yang Allah berikan kepada umatnya Israel menggambarkan suatu kehidupan ideal, yaitu kehidupan yang sempurna, hidup di dalam kebenaran tanpa dosa, yang tidak dapat dipenuhi oleh Israel sampai kedatangan Yesus ke dalam dunia. Oleh sebab itu, Yesus adalah yang pertama dan yang terakhir yang akan menggenapi dan memenuhi semua tuntutan-tuntutan yang ada di dalam hukum itu dengan sempurna. Selain itu, sistem pengorbanan yang diberikan kepada Israel oleh Allah yang ada dalam hukum yang mengharuskan pembunuhan melalui pengorbanan darah hewan, yaitu untuk membayar dosa manusia, hanyalah bersifat sementara dan hanya sampai dosa baru dilakukan. Sehingga Alkitab mengatakan lebih banyak lagi darah yang harus ditumpahkan. Sebaliknya, Yesus memberikan dirinya mati di atas kayu salib sebagai korban yang sempurna dan tanpa dosa untuk memenuhi seluruh tuntutan hukum yang membutuhkan akan korban darah itu, yaitu sekali untuk selama-lamanya. Alkitab berkata, setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Tetapi ia, setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Dan sekarang ia hanya menantikan saatnya di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya, sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Kami bersyukur untuk korban grafirat daripada Anak Allah, yaitu Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, sehingga kebenaran itu dimungkinkan melalui pengorbanan Engkau, ya Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom.